dari kecil gua belum ada gambaran cita-cita gue jadi arsitek nih. Rai Gedek itu artinya itu sih sebenarnya bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Rai Gedek itu artinya itu 97 di taman. Gue kan dikasih project itu. Yap. Gue briefing lah sama tim. Nah kebetulan jangan selalu memikirkan soal profit. Jadi ada yang namanya Selamat datang di Sparring, Speak and Sharing, di mana kita akan berbicara dan berbagi tentang banyak hal bersama gue Foxan. It's Sparring. Jadi, hari ini gue kedatangan seseorang yang secara profesi keren banget dah. Kita sambut aja langsung, Aldo. Woi, Aldo. Selamat datang Aldo di Sparring. Oke, thank you. Yeah, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Thank you banget udah mau mampir di Sparring nih akhirnya nih ya. Siap. Kan? Jadi Do, kenapa tadi gue bilang keren banget? Karena menurut gue, seorang arsitek itu adalah orang yang ketika gue punya gambaran, gue punya sesuatu dalam pikiran gue, arsitek itu bisa gitu loh, memvisualisasikannya dalam bentuk gitu kan. Itu makanya kan gak semua orang bisa, Do. Betul. Makanya kata gue, arsitek tuh keren ya, makanya gue pingin banget nih ngobrol sama seorang arsitek. Dan akhirnya ternyata Aldo nih mau mampir, ya kan. Nah, bicara soal arsitek, lu sendiri apakah memang dari kecil udah menjadi sebuah cita-cita, Do? Menjadi seorang arsitek. Gimana itu? Kalau soal cita-cita, sebetulnya dari kecil gua belum ada gambaran cita-cita gue jadi arsitek nih. Oh, belum. Belum. Kecil ya. Belum. Itu muncul ketika ya remaja atau SMA lah. SMA itu muncul. Karena gua dari kecil ini hobinya gambar. Oh, emang udah punya hobi gambar ya? Hobinya gambar. Gue dari kecil hobinya gambar. Nah, sampai SMA itu sebetulnya cita-cita gue kurang lebih tuh seniman. Oh, tadi jadi sebelum arsitek ingin jadi seniman? Iya, seniman. Tadinya. Kayak gambar-gambar karya-karya abstrak gitu, seniman. Tapi setelah beranjak ya remaja dewasa, gue mikir kan, kayaknya jadi seniman kurang gimana gitu, marketnya nggak pasti. Soalnya jadi seniman tuh marketnya susah juga, orang-orang tertentu doang. Betul. Yang punya pikiran nilai seninya tinggi. Jadi ya gue minat ke akhirnya arsitek lah, yang kebutuhannya pasti jelas ya. Untuk jasa-jasa bangun rumah atau semacamnya. Oh gitu. Jadi awal mula tuh emang karena udah jago gambar. Iya. Gitu. Berarti lu punya ini dong. Kalau misalnya lu entah sebelum, kalau sekarang kan ibaratnya lu memvisualisasikan yang ada dalam orang inginkan. Kalau dari dulu berarti kalau lu sendiri sudah mulai belajar untuk memvisualisasikan atau dalam bentuk gambar yang ada dalam benak lu gitu. Iya, betul. Karena gue pribadi orangnya itu pendiam ya. Pendiam. Jadi gimana caranya ini gue banyak bicaranya itu di karya gua. Oh, gitu. Jadi gua menuangkan apa yang ingin gua sampaikan ke orang-orang itu lewat karya gua. Wah, mantap. Soalnya jujur aja gua nggak pinter ngomong. Oh gitu. Berarti apa ya, karena apa kurang pede apa gimana saat itu? Kurang pede mah. Cuma pengen lebih lebih nikmat menuangkannya ke karya aja. Oh, gitu. memang biar orang melihat lewat karya. Iya, betul. Gua buktikan lewat karya gitu ya. Nah, tapi hingga saat ini kan akhirnya lu terrealisasi menjadi seorang arsitek ya kan. Nah, gue penasaran nih, kalau misalnya seorang arsitek itu apakah memang ada sekolahnya atau akademinya atau tidak sih sebenarnya gitu? Terlepas lu SMA saat itu lu udah memutuskan untuk menjadi seorang arsitek. Gimana? Jadi untuk sekolahnya, yang gue tahu ya, pas SMA kan gue belum tahu tuh ada sekolah yang fokusnya ke arsitek atau apa. Gue taunya itu setelah nyari-nyari kuliah. Saat kuliah. Itu ada jurusan arsitek, gue masuk lah situ. Soalnya kalau nggak jurusan arsitek gue nggak mau kuliah, dimanapun itu. Oh begitu? Iya, jadi, mau swasta mau negeri. Secara nggak langsung menjadi motivasi lu untuk mau kuliah. Gitu. Gue harus arsitek nih. Tapi kalau soal pendidikan, mungkin sekarang
SMK juga udah ada deh. SMK udah ada. Oh berarti sebenarnya udah lebih mudah untuk arahnya ya, nggak perlu nunggu kuliah. Iya, karena betul. SMK udah mulai ada. Cuma ya basic paling. Basic aja ya. Nah akhirnya lu dapat kuliah ya kan dengan sesuai dengan apa yang lu pingin. Nah terus setelah lu lulus, akhirnya lu mendapatkan titel lu nih ya kan. Nah itu kan namanya baru lulus, otomatis lu butuh yang namanya pengalaman. Nah ya kan, butuh project-project lah gitu ya. Nah ketika lu sedang itu, project itu sendiri emang lu cari sendiri atau memang di awal lu ngikut orang atau perusahaan, Dok? Gua dari awal nggak ikut perusahaan. Nggak ikut perusahaan. Jadi gua sampai sekarang nih membangun perusahaan malah. Kamu bangun perusahaan? Iya, malah membangun perusahaan. Jadi awalnya kayak studio kecil-kecilan lah untuk jasa arsitektur kontraktor. Iya. Itu sendiri? Sama teman gua. Oh, sama teman gua. Nah jadi awalnya itu tahun 2017. Gua sama teman gua nih namanya Iqbal. Iya. Kan pas lulus SMA 2017. Nah si Iqbal ini, bapaknya ini bisa dibilang seorang arsitek lah. Oh memang sudah arsitek. Iya, pengalamannya banyak. Nah si Iqbal diajarin lah ilmunya tentang arsitektur bangunan gitu ke Iqbal. Iya. Diajarin. Nah awalnya si Iqbal nih nggak berminat ke situ. Oh tadi malah nggak minat sih. Iya, nggak minat situ. Ya. Tapi setelah berjalan akhirnya dia ngikutin. Nah Iqbal kan tahu nih minat gua di arsitektur. Cocok berarti. Iya cocok. Ya kan? Cocok. Terus gua juga teman dari SMP tuh sama Iqbal. Diajak lah gua ngobrol kan ke rumahnya sama Iqbal sama bapaknya. Di situ dikasih, wah banyak ilmu lah tentang arsitektur. Nah itu tuh lulus SMA, gua sama Iqbal diajarin soal kemandirian. Oh jadi, awalnya mandiri dulu nih. Gimana caranya kamu kuliah tapi bayar sendiri gitu. Oh gitu, iya. Artinya ya mandiri lah. Yep. Nah, gua kan sama Iqbal ada ide nih untuk bikin studio terkait jasa-jasa gambar, arsitektur, kontraktor. Nah, bapaknya Iqbal ini nyaranin gimana caranya kamu bikin usaha tapi tanpa modal. Tanpa modal. Itu jadi udah dikasih challenge sama bokap Iqbal ya. Terus gimana tuh? Jadi gimana caranya? Beliau itu bilang, gua sama Iqbal nih bergerak kan. Iya. Gua keliling komplek. Keliling perumahan lah. Berdua-dua tuh. Iya, berdua-dua. Untuk apa? Jadi gini, beliau kan bilang, gimana caranya kamu bikin usaha tanpa modal? Jadi caranya tuh gua sama Iqbal berdua nih keliling perumahan, keliling komplek. Nah, dia bilang, kamu cari rumah-rumah dijual, terus kamu foto, kamu cari tahu lah data-datanya terkait rumah yang dijual itu. Kemudian data-datanya kamu simpen, nah kamu buat website, kamu taruh di situ. Nah website nantinya itu kamu share ke orang-orang. Oh maksudnya secara nggak langsung kayak ngejualin gitu? Iya, ngebantu ngejualin. Oh bantu ngejualin. Kayak perantara. Begitu jatuhnya. Ya kayak perantara. Nah terus, tapi gua nggak mengharapkan fee dari situ. Artinya nggak mematok budget. Oh berarti niat lu itu bukan mencari keuntungan dari harga jualnya? Iya karena kan jadi gua kan mempertemukan nih antara penjual dan pembeli. Gua pertemukan. Nah ada suatu kondisi di mana kan penjual nih nanya nih, Bapak tahu rumah dijual dari mana? Gitu. Nah dari situlah, Pak dari website ini macam. Nah intinya gua nggak mengharapkan fee dari si penjual ini. Gua hanya mengharapkan ya niat baik aja dari si penjual ini mau ngasih apa enggak gitu loh. Iya gitu aja. Nah, jadi itu awal modalnya. Iya, awal modalnya gitu. Nah, itu nggak lama sih sebenarnya itu, nggak lama. Nah, itu berjalan, gue juga kan sambil kuliah. Akhirnya gue masuk kuliah tuh. Gue kuliah, Iqbal juga sambil kerja, dia kerja. Nah, gue sama-sama belajar tuh. Akhirnya gue berdua mobile aja. Chat kabar-kabaran. Kabar-kabaran. Tetap niat gue mah ngebangun ya.
Nah gue kuliah, Iqbal kerja itu kan sambil belajar. Nah gue inget banget project pertama itu di Koja, daerah Koja. iya Jakarta. Di Koja itu channelnya dari temennya bapaknya Iqbal. Oh, teman bokapnya Iqbal. Iya, teman bapaknya Iqbal. Beliau ini dokter, dia punya rumah. Dia pengen, jadi rumahnya ini dihancurin, dibangun dari awal. Dan memang niatnya mau ngebangun dari awal. Nah di situ bapaknya Iqbal ngajak lah. Lo? Iya, gua sama Iqbal. Gua survei ke sono berdua. Itu lucu banget. Jadi posisinya ketika gua survei. Iya. Nah, yang gua salutnya dari bapaknya Iqbal ini, ketika gua survei ketemu ownernya, Iya. bapaknya Iqbal bilang, "Pak, ini arsiteknya." Ke gua gitu. Oh gitu. Jadi secara nggak langsung bokapnya Iqbal ini langsung nge-branding lo. Betul. Di si klien ini gitu ya. Sama klien. Iya. Itu kan menurut gua luar biasa ya, berat juga. Tapi kan pede jadinya. Betul, jadi percaya diri. Itu gua namanya baru masuk kuliah kan, belum paham apa-apa. Iqbal juga sama. Akhirnya ya gua survei lah, gua ukur segala macam. Nah, tapi akhirnya sebenarnya yang ngerjain itu orang lain. Oh, dibantu apa gimana? Iya, dibantu. Sama ada rekanan lah, rekanan bapaknya Iqbal. Nah, tapi untuk project real pertama yang gua kerjain, itu project bikin gapura perumahan. Lo? Iya, sama Iqbal bikin gapura perumahan di Gramapuri Cikarang. Oh, di daerah Cikarang. Iya, itu real tuh pertama. Gua kerjain sendiri, jadi gua manggil orang tukang besi lah yang bisa ngerjain. Nah, itu gua belajar dari situ, belajar banyak tuh terkait di lapangan gimana. Kemudian ya banyak lah. Jadi itu project pertama gua. Jadi berhasilnya di project pertama ya kan. Gitu. Tapi itu lu sudah make nama apa namanya? Tadi lu bilang Rai Gedek. Nama itunya? Iya, nama perusahaan. Nama perusahaan dia, maksudnya udah pakai nama perusahaan yang lu bangun nama si Iqbal. Udah, iya. Oh, jadi gitu. Rai Gedek ini namanya ini dari bapaknya Iqbal. Sebenarnya sejujurnya gue denger agak unik ya. Iya, Rai Gedek. Orang juga sering banget salah nyebut gitu loh. Kenapa tuh? Di balik nama itu? Iya, jadi Rai Gedek itu artinya, itu sih sebenarnya bahasa Jawa. Oh, berarti bahasa Jawa. Rai Gedek itu artinya muka tembok. Oh, muka dinding. Muka dinding. Iya, Rai kan muka. Rai muka. Nah, Gedek itu ya di tembok lah, dinding. Ya maknanya sih sebenarnya gua kan istilahnya nih berdua gambling lah. Iya, betul. Jadi ya udah gua muka tembok aja gitu. Oh, pede aja. Pede aja gitu. Iya. Jadi Bapak Iqbal tuh bilang, "Kamu harus palu gada." Jadi apa lu mau gua ada gitu. Harus berani. Jadi masalah gimana nanti itu mah urusan nanti gitu. Dapat project ya kita cari orang gitu. Nah, itu berarti ketika lu sudah mulai jalan nih perusahaan lo untuk mencari, kalau tadi kan awal-awal sebelum lu jalan secara real gitu ya, lu masih dibantu dari bokapnya Iqbal. Betul. Mencari klien. Betul. Nah, setelah perusahaan lu sendiri sudah mulai terbentuk, sudah mulai ada 1-2, mencari proyeknya dari mana? Apakah memang lu terjun langsung sama Iqbal atau memang ada gitu, lu ada tim lain lagi yang memang mencari gitu? Oke. Kalau untuk dapatnya project ya. Dapatnya project ya pasti kita mikirnya langsung ke media. Oh, media. Sosial media. Iya, betul. Sosial media kita buatlah sosial media. Nah, sebetulnya untuk link-link ini saat masih awal-awal, jujur kebanyakan masih dari orang-orang terdekat. Tadinya terdekat. Iya, dari link-link orang di sekitar rumah, kemudian link-link bapaknya Iqbal. Terus juga kan gua kuliah, Iqbal kerja, di situ kan nambah link lagi tuh. Makin luas. Betul, nah, dari situ. Nah, caranya gua dapet market. Gua tuh diajarin sampai sekarang ilmunya itu. Gini, kamu berdua itu harus jangan selalu memikirkan soal profit. Jadi ada yang namanya project real gitu yang menghasilkan, dan ada lagi project sosial. Jadi
gitu. Ketika kita ngerjain project, kamu ini emang nggak munafik, pasti pengennya untung gitu kan. Betul, nggak munafik ya. Iya, gitu. Betul. Dan ada namanya project komersil, ada project sosial. Nah, selain project komersil yang menguntungkan, kita juga harus mengimbangi sama project sosial. Project sosial itu apa? Jadi misalnya ya project kecil-kecil kayak misalnya orang-orang sekitar perumahan atau RW RT, Mas tolong gambarin dong ini kantor RW atau bikin jembatan gitu, taman, masjid. Gitu. Itu nggak apa-apa, kamu garap aja, tapi nggak usah minta fee, itu nggak usah minta keuntungan. Nah, itu kan juga jadi portofolio portofolio juga jadi bahan apa ya? Orang tuh jadi tahu nih, gua berkompeten di situ. Ada di bidang itu. Secara nggak langsung ada bukti nyata. Ada buktinya. Karena namanya sebuah entah mulai dari bangunan, taman itu kan ya nggak bakalan habis, maksudnya gitu kan, pasti ada gitu ya. Seperti itu. Jadi memang dimulai kita, nah itu ilmu juga buat gua. Jadi namanya kita kerja itu nggak cuma mikirin fee, tapi penting juga ilmu kerja sosial itu gunanya untuk ngebangun kepercayaan orang atas kerja kita. Iya, betul. Iya, itu sebuah ilmu bagus. Nah, tapi setelah lu mulai jalan nih, ya kan, biasanya kan namanya arsitek itu setahu gua kan, ya gua lah contoh misalnya gua klien nih, Dok, gua pengen dong Dok bikin rumah gua nanti tolong diginiin. Nah, itu biasanya request. Nah, apalagi suka ada yang minta sangat-sangat detail. Ya kan, gua minta digini. Nah, tapi ada juga kan pastinya yang Dok, gue cuma pengen ngasih konsep aja. Kalau soal gimana terserah lu. Nah, ada nggak? Istilahnya lebih banyak yang mana selama lu jalan ini? Kalau untuk sebenarnya tipe klien tuh macam-macam kan betul. Ya. Klien macam-macam, tapi sampai sekarang sih ya macam-macam juga. Ada yang mintanya ini, gue turutin nih. Ada yang dia tuh mempercayai ke gua sendiri terkait konsep segala macam. Gitu. Tapi yang bikin gua itu ibaratnya mempermudah gua lah. Gua tuh lebih enak si klien ini ketika ada project, misalnya, Mas, saya mau bangun rumah dong, gini. Nah, itu biar mempermudah cara kerja gua. Biasanya gua minta tolong ke klien untuk ngasih gua beberapa data. Nah, datanya itu yang pertama referensi. Pasti referensi dari kliennya. Bapak mau rumah kayak gimana, konsepnya apa, kebutuhan ruangnya apa, nah segala macem. Nah, itu kan jadi gue lebih ada gambaran terkait konsepnya. Jadi nggak bener-bener gelap lah bahasa kasarnya gitu. Betul. Ya udah ada gambaran gitu. Jadi memang karakter setiap klien itu beda-beda ya. Kebetulan lu juga malah ada yang meringankan lu. Ada juga mungkin bahasa kita agak bawel, ada aja ya, namanya klien. Nah, tadi bicara soal kan lu ngebangun rumah, terus ngebangun gapura sampai ke taman. Nah, gue dapat informasi nih, katanya kan di daerah sini tuh ada tuh taman lalu lintas. Nah kan, itu katanya lu nih yang megang proyeknya nih, ya kan? Itu boleh dong cerita bagaimana lu bisa dapat proyek di itu dan secara pengerjaannya gimana tuh? Jadi gua nih di proyek taman ini sebetulnya hanya perencanaannya aja. Bagian perencanaan. Iya, jadi konsep dan gambarnya aja yang gue dapet. Jadi urusan pekerjaan sebetulnya itu urusan pemerintah. Pemerintah. Berarti tapi bisa dikatakan ini proyek pemerintah juga atau bukan? Bisa dikatakan gitu. Jadi ceritanya itu gue kan setelah gue belajar di dunia ini. Dapatlah link-link baru kan. Orang-orang sudah mulai sadar terkait keberadaan gua sama Iqbal ini dalam di bidang itu. Nah, ada satu orang ini bisa dibilang temannya bapaknya Iqbal juga. Teman bokapnya. Beliau ini emang deket sama Bupati Bekasi almarhum. Bapak Eka. Beliau deket sama Bapak Eka. Nah, jadi Bapak Eka ini almarhum, dia punya ide untuk membangun taman di beberapa titik di daerah Kabupaten Bekasi. Iya, dia beliau itu. Nah, itu temannya Pak Iman ini kontaklah gua langsung untuk mendesain. Itu ada kurang lebih 97 titik taman.
97? Iya. Sekabupaten? Iya, sekabupaten Bekasi. Wah, jadi nggak hanya taman lalu lintas. Jadi bukan itu doang sebenarnya. Iya, bukan. Wah, ternyata lebih dahsyat ya. Iya, oke. Berarti bisa dikatakan ini mega proyek ya kalau menurut gua. Iya. Banyak sekali, guys. Dan lanjut, itu gimana tuh? Itu hanya perencanaannya aja. Iya, betul. Itu 97 titik taman. Gua kan dikasih proyek itu. Yap. Gua briefing lah sama tim. Nah, kebetulan saat itu gua udah nggak berdua lagi sama Iqbal, ada tim baru. Bertiga gua. Sekarang bertiga. Kalau sekarang berempat. Sekarang berempat malah. Waktu itu bertiga pas dapet proyek taman ini. Gua bertiga, gua ngobrol lah segala macem gini terkait sanggup nggak gitu. Betul. Nah, akhirnya kita menyanggupi itu. Kemudian juga terkait prosesnya gimana nanti, segala macem ke orang ini, kita terimalah. Akhirnya kita kerjakan itu sekitar kita dapat 40-an desain taman. 40 desain taman. Iya. 40 desain taman, tapi itu sejujurnya nggak satu-satu desain 90 titik. Jadi beberapa tuh ada yang disamakan gitu. Oh ya, tapi kan jauh. Iya, gitu karena ya. kan tiap titik tuh ukurannya berbeda. Betul. Kondisinya juga berbeda. Iya, tapi disesuaikan. Karena kalau bikin 97 itu kan benar-benar berbeda juga, semua. iya. Wah, PR banget. Betul. Iya. Jadi 97 titik taman. Nah, taman yang terbesar itu ada 4. Ada 4 apa 5 ya? Di daerah mana itu, kalau saya ingat loh? Nah, yang pertama itu taman-taman yang besar. Yang pertama taman lalu lintas. Taman lalu lintas ya. Di Kompas. Yang kedua taman tematik di Cibitung. Kemudian yang ketiga taman yang di dekat stadion itu apa ya? Pokoknya di Stadion Cikarang. Wibawa Mukti. Patriot kan kota. Wibawa Mukti di situ. Nah, yang keempat ini ada 3 taman tapi dijadikan satu paket. Oh gitu. Di Gerasi 2 tapi. Oh gitu. Iya. Oh ya, gue tahu kayak itu. Yang lagi ini ya, maksudnya. Tapi itu secara ini berarti beda-beda. Apa yang lu bilang tadi 3 titik jadi? Iya. Jadi ada taman yang lelang. Nah, lelang ini yang besar-besar. Yep. Nah, ada yang namanya PL. Nah, PL ini yang kecil-kecil yang kurang lebih luasannya 200 meteran. 200 meteran gitu ya. Nah, itu sebanyak itu project, ya kan? Maksudnya 97 tadi ya kalau nggak salah. Iya. Apakah itu ada targetnya? Ada. Deadline-nya ada nggak? Ada targetnya. Targetnya, aduh, berapa ya? 6 bulanan kalau nggak salah. 6 bulan? Iya, 6 bulan. 6 bulan. Tapi nggak apa ya? Nggak memacu itu, soalnya mundur juga sih. Oh, mundur juga. Apakah karena waktu itu pandemi ya, bukan? Apa sudah pandemi atau sebelum pandemi ini? Itu kalau nggak salah sesudah dia. Sesudah pandemi. Pas pandemi awal-awal deh. Pandemi awal. Iya, berjalan pandemi. Karena gue inget banget waktu itu gue kan sempat dibikinin studio khusus di rumah gitu. Nah itu zaman pandemi gue kesana. Jaga-jaga jarak. Jaga gitu, jarak ya. Agak sulit. Oh berarti itu masuk juga ke dalam kendala-kendala yang ada-ada aja kayak tadi pandemi segala macam. Tapi ada nggak maksudnya pengalaman unik lu nih selama lu mungkin berkiprah di dunia arsitek? Nah mungkin gitu ada cerita apa pengalaman-pengalaman unik gitu? Pengalaman unik, aduh apa ya? Paling ada satu hal nih. Jadi gua ketemu owner. Yep. Owner ini masih muda. Di bawah gua 1 tahun. Cuma dia alhamdulillah rezekinya bagus lah. Oh iya, rezekinya bagus. Nah, dia ini ngontak lah si Iqbal. Bang, gua mau bikin interior rumah nih gitu. Dia kan baru beli rumah nih. Cuma masih kosong. Minta diisi interiornya. Kita ketemu lah. Nah, uniknya di mana? Uniknya itu ketika gua ketemu sama Iqbal nih, ketemu orangnya, kita jelasin lah. Gini terkait pembayaran, termin segala macam. Gua udah jelasin dari awal, Bang, ini project untuk pembayaran. Kita ada 3 termin. Ada 3 termin. Tapi kan udah gue jelasin terminnya ini. Nah, tapi dia ini gak menghiraukan itu. Awalnya menghiraukan? Gak menghiraukan itu. Nah, dia langsung bayar 100% di awal. Wow. Gue belum ngerjain. Iya. Coba. Apakah karena memang sudah percaya atau gimana itu? Gue juga nggak tahu. Padahal itu baru pertama kali ketemu. Nah itu kan
kita ceritain lah ke Pak Iman, ke senior. Beliau juga kaget. Wah, selama saya hidup gitu, saya nggak pernah dapat klien kayak gini. Iya, benar. Belum kerja tapi udah dibayar 100% dari awal. Itu nih sih. Itu sih lebih ke bukan cuma unik, tapi sesuatu yang mungkin itu salah satu bentuk apresiasi lu selama lu kerja nih, lu dapat sesuatu yang spesial nih gitu. Tapi kan itu juga, belum tentu didapetin orang-orang lain. Ya kan, itu juga tantangan sih buat gua. Tantangan kenapa tuh? Karena berat gitu kalau dibayar dari awal. Sebenarnya gua bukannya malah merasa senang ya dibayar dari awal, tapi malah jadi beban di gua gitu. Oh gitu. Karena apa? Karena duit udah masuk semua nih. Gua harus ngatur gimana caranya progres segini yang dikeluarin segini. Kan kalau kita bayar per termin, progres segini, kita bisa ibaratnya nahan lah, maksimalkan. Budget tinggal segini, yang di progres harus dikejar segini. Nah kalau itu dibayar full dari awal, kita kan jadi nyantai gitu loh. Oh gitu. Ntar tahu-tahu sisa segini, waduh gitu loh. Oh takutnya malah, maksudnya kurang segala macam gitu ya. Nah, gua penasaran nih. Tadi bicara soal budget, ya kan? Karena ini ada sesuatu yang agak sensitif. Ini ya mungkin bukan rahasia umum lagi ya. Dimana seorang arsitek itu kan biasanya kan ketika kita membangun sebuah rumah lah contohnya, kita butuh arsitek. Nah tapi otomatis kita kan butuh yang namanya dana lebih. Nah pertanyaannya adalah, banyak orang yang pertanyakan, apakah jasa dari seorang arsitek itu mahal? Sebenarnya mahal atau tidak, karena kan ini kita berbagi ini aja ya, maksudnya biar terbuka lah gitu bahasa kasarnya gitu. Kita nggak bicara nominal, tapi kita bicara bahwa mungkin pandangannya beda gimana gitu. Jadi ini yang mau gue tekanin sebenarnya. Banyak tuh orang-orang awam, dia itu nggak berani untuk menggunakan jasa arsitektur kontraktor. Karena apa? Mahal. Nah itu tadinya takutnya. Tapi justru itu menurut gua sih, justru itu tugas kita itu di situ. Gitu. Untuk meredus gimana caranya itu nggak jadi mahal. Maksudnya itu kan jadi tugas kita yang mengontrol budget. Gitu. Beda halnya ketika lu ngerjain sendiri langsung ke tukang. Itu kan yang pertama administrasi nggak jelas. Benar. Kemudian progres laporan juga bisa jadi nggak jelas kan. Beda sama yang sudah terbiasa bahasa kasarnya gitu ya. Bahasa kasarnya udah udah punya ilmu dasarnya lah. Betul. Nah itu peran kita di situ sebenarnya. Itu yang pengen gue tekanin sama orang-orang, bahwa jangan takut menggunakan jasa arsitektur kontraktor, karena bukan kalian yang mikirnya malah jadi mahal, tapi justru di situ tugas kita gimana caranya menyesuaikan budget yang ada gitu loh. Jadi biar nggak malah bengkak gitu. Karena memang secara nggak langsung ini dari kuping-kuping gue denger ya. Banyak yang, gue malah kelebihan nih. Wah, gue ini begini nih gitu kan. Tapi dengan adanya seorang arsitek kan, itu bisa mengurangi hal-hal seperti itu ya. Betul, emang tugasnya di situ sebenarnya. Oh, begitu ya. Nah, kalau boleh sedikit nih ya, ini tadi kita tuh udah banyak banget ilmu dari Aldo nih, mulai dari pengalamannya dia sampai cerita itu. Gue boleh dong promoin sedikit dong tentang perusahaan lo ya kan, mungkin teman-teman nih. Jadi tadi udah dibilangin kan sama Aldo, nggak usah mikir yang gimana gitu kan soal budget ya kan. Tapi kita harus mikirin efek ke belakangnya. Ya kan, ke depannya. Jadi ketika nanti sudah selesai, kita tuh ada laporannya bahasa kasar gitu ya, kita betul. Bisa jelas apa pengeluarannya, apa yang gitu ya. Betul, karena kita justru kita terbuka ke owner terkait progres. Misalnya kita tuh ada yang namanya LKPM, laporan progres kerja mingguan. Itu tuh tiap minggu owner itu haknya emang harus tahu progresnya udah segini. Nah, dan harga yang dikasih pun itu bukan harga murah atau harga mahal, tapi harga layak. Harga layak. Jadi kalau mikirnya yang mahal itu sebenarnya ya gimana ya? Salah sih. Atau gini ya. Ini hanya pemikiran gue aja. Atau jangan-jangan mindset orang kita nih, masyarakat kita ini lebih ke kalau kita pakai arsitek, terus kita pakai jasa-jasa itu tuh biasanya buat proyek-proyek besar.
Ya. Nah, ketika nanti mikir buat wah ini cuma proyek kecil bikin rumah takutnya gimana, padahal ya yang lu bilang tadi bukan soal harga tapi penyesuaian segala macam itu ada ya. Betul. Jadi nggak perlu takut gitu ya kan. Nah tadi perusahaan lu namanya apa? Rai Gede Kreatif. Jadi buat kalian semua nih ya, ada sosial medianya nggak? Ada dong. Ada Facebook, Instagram apa aja tuh? Ada TikTok, YouTube, Instagram. Oke, pokoknya kalian semua nih, buat kalian mungkin butuh jasa arsitek ya kan nih, Aldo dan tim, bisa langsung aja nih, semuanya udah gue taruh di deskripsi, kalian tinggal klik aja, mulai dari IG-nya, ya kan? Terus sosial media apalagi? Facebook, dan ada TikTok-nya juga malah. Ada TikTok-nya juga, website-nya juga ada, YouTube-nya juga ada. Jadi jangan ragu lagi dan yang pasti dijamin pasti bakalan lebih jelas ya. Betul. Gitu. Nah, untuk kedepannya nih Dok, gue pingin tahu Dok, lu bersama tim apa nih yang bakalan lu jalanin untuk kedepannya? Oke. Untuk kedepannya, sejujurnya tujuannya itu jadi developer sih sebenarnya. Pengen jadi developer. Nah, ini kan tahun yang baru ya. 2023. Gue juga sebenarnya baru-baru ini bikin legalitas soal perusahaan. Jadi gue udah PT sekarang. Oh, sudah PT. Wow, iya. Nah, kemarin itu baru bikin lagi yang baru di Semarang. Di Semarang. Namanya Rai Gede Kreatif Membara. Oh, gitu. Nah, jadi ada 2 tuh sekarang. Namun yang satunya Membara ini dipegang oleh ada rekan di situ. Di daerah sana ya. Ya. Nah, sebenarnya untuk tujuannya sih kan sekarang gue masih project swasta ya. Betul. Project kecil. Nah, kedepannya gue pengen ngambil project yang ibaratnya marketnya itu pasti gitu. Jadi selalu ada kayak di perusahaan-perusahaan nih misalnya. Gimana caranya perusahaan itu udah mempercayai kita setiap gitu. Pembangunannya gitu kan ya. Pokoknya intinya nyari market lah. Oh gitu. Ini. Jadi bagus ini pemikiran lu sudah maju sekali ya sampai lu sudah membuat bahasanya cabang gitu pengembangan usaha lu, bahkan dia sudah memikirkan planning kedepannya juga. Betul. Tapi memang untuk saat ini konsennya lagi ke ini ya, maksudnya pingin lebih mencari ini lagi ya, marketingnya lebih meluasin lagi berarti ya. Betul. Dan sekarang ini ada ide muncul baru di mana kan Rai Gede Kreatif itu jasa perencanaan dan bangun, desain and build. Nah, nantinya gua sama Iqbal ini akan dipecah. Oh, dipecah. Nah, Iqbal ini di Rai Gede Kreatif. Nah, gua nantinya akan berdiri sendiri di Rai Gede Konsultan. Oh, gitu. Jadi bedanya apa? Bedanya itu gua ini marketnya ini untuk project-project yang hanya perencanaannya saja. Kayak orang minta desain ini. Di desain perencanaan aja itu masuknya ke gua. Nah, ketika udah build, udah pembangunan, baru di pusatnya di Rai Gede Kreatif. Oh gitu. Oh, mungkin lebih ke konstruksinya gitu. Betul, kali ya, maksudnya gitu ya. Oh gitu. Jadi oke juga sih. Jadi secara dipecah bukan karena apa, tapi karena memang secara biar lebih fokus. Iya, betul lebih fokus. Karena gua sendiri kan sampai sekarang bidangnya di fokus gua nih di perencanaan, betul. Di gambar. Nah, Iqbal ini emang ilmunya juga udah luar biasa. Iya. Dia jujur untuk pelaksanaan itu lebih banyak ilmunya di Iqbal. Nah, untuk perencanaan di gua gitu. Jadi kalau misalnya build di Rai Gede Kreatif, nah nantinya untuk perencanaan masuknya ke gua. Tapi tetap di Rai Gede Konsultan ini tetap acuannya itu pusat. Ada pusatnya, iya benar. Jatuhnya kayak apa ya, anak perusahaan lah, bahasa gitu, kasar gitu. Cuman memang beda divisi aja. Iya, gitu ya. Jadi gua ngatur yang ini, gua ngatur yang ini gitu. Luar biasa. Malam ini kita tuh banyak ilmu, banyak kita termotivasi juga, ya kan. Jadi jangan mikirin yang lain-lain, tapi apa tadi yang bokap Iqbal bilang, jalan aja terus, ya kan ya. Palu gada. Wah, benar itu bagus, itu menjadi sebuah motivasi buat anak muda biar mau maju. Oke, pokoknya thank you banget nih Aldo udah mau banyak sharing tentang
project-projectnya, tentang perusahaannya di sparring. Mudah-mudahan kedepannya makin lancar, Amin. makin berkembang, serta makin solid juga nih timnya nih. Salam juga buat Iqbal dan Bokapnya deh, kayak luar biasa, orang-orang luar biasa di samping gua nih. Oke, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk update-update video lainnya dari Median TV. Gua Foxan pamit. See you next time. Thank you, Aldo. Oke.